pembagian sembako oleh Bapak Presiden di depan istana. Alhamdulillah, masyarakat senang. Luar biasa pemimpin bangsa. Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Ya, ini setelah pemerintahan Joko Widodo berakhir, para pembantunya, terutama rekan dekatnya ya, anak buah dekatnya, Luhut Binsar Panjaitan sudah mulai buka semua borok-boroknya. Nggak tahu apa masalah mereka. Ya, tetapi yang kita sayangkan, kenapa nggak dari dulu pada saat Joko Widodo aktif ya, dibuka semua boroknya demi rakyat. Ini setelah berlalu, nggak berkuasa lagi, baru dibuka boroknya. Contoh lah ini di berita ini ya, Luhut buka-bukaan soal bansos, ungkap data mencengangkan. Saya bingung, kenapa pada saat pemerintahan Joko Widodo ini nggak dikoreksi seperti ini. Bayangkanlah ini ya, 500 triliun di sini ya. Pemerintah berencana melakukan digitalisasi bansos bla bla bla. Dalam keterangan resminya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Dan Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan pemerintah tengah membangun data terpadu soal bla bla bla, buat aplikasi lagi. Selama 5 tahun terakhir, dia bilang, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total 500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama, ujar Luhut dalam keterangan resminya. Ya, di Kompas juga, Luhut bongkar borok tata kelola bansos, hanya separuh dari 500 triliun yang sampai ke rakyat. Dan 5 tahun terakhir ya, jadi bukan 1 tahun terakhir. Menurut Luhut tadi ini ya, 5 tahun terakhir. Jadi udah pantas ya mereka-mereka ini yang semena-mena menggunakan anggaran ya, dipanggil oleh KPK kalau punya nyali ya. Mulai Luhut Binsar Panjaitan, Mensosnya, Sri Mulyani, Joko Widodo dan lainnya. Ini kan sudah merugikan rakyat ya, kalau 500 triliun. Ya nyaris itu, khususnya tahun terakhir 490-an triliun itu ya. Itu setengahnya udah 250 triliun. Padahal hutang terus menumpuk dan menumpuk. Tetapi dengan enteng Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, salah tata kelola, pemerintah berencana untuk melakukan digitalisasi. Kenapa nggak dari kemarin? Gitu loh. Sebelum uang itu lenyap ribuan triliun, berarti kalau 5 tahun dikali, inilah datanya ya. Nah ini 5 tahun terakhir mulai 2019 308 triliun, 2020, 2021 terus 400, di atas 450 triliun sampai 2024 496 triliun. Bayangkan separuhnya dari 2019 ya, 5 tahun terakhir sampai 2024 itu hampir berapa itu? Ya, separuhnya 250 dikali 4 berapa? 1000 triliun ditambah 150. Ya sekitar 2000-an triliun. Gak jelas bansos itu. Ya, jadi bukan tahun terakhir ya, selama periode kepemimpinan Joko Widodo ini, khususnya 5 tahun terakhir ya, karena mungkin proyeksi kan anaknya akan maju jadi wapres. Ya. Uang rakyat itulah dipakai untuk untuk politik, untuk segala macam ya Tuhan. Luhut, harusnya kan kalau kau benar-benar cinta rakyat Indonesia ya, Republik ini, ya kau hentikan itu. Kalau enggak mundur kau ya. Tapi kalau sayang jabatan ya beginilah ya, sayang jabatan demi koneksi-koneksi supaya memperluas lahan tambang ya kan. Erick Thohir 480 ribu triliun itu tambang batu baranya dan segala macam. Aku juga lah ya, mumpung aku dekat dengan si Joko Widodo ini, lumayan
Ya, sekarang baru keluar-keluar mengatakan boroknya. Kan kalau cinta sama republik ini harusnya stop. Ya, kita akan menambah hutang, harus siapa yang menerima bansos ini harus jelas dulu. Jangan ditaburkan uang, disebur subsidi. Tiap tahun separuh, 5 tahun terakhir ada 2.000 triliun, berarti itu pemborosan. Sementara hutang terus nambah sampai 8.500 triliun. Aduh, terus tematik lagi bansos-bansosnya. Entah bansos apa itu. Ini, ya, dengan Sri Mulyani ini dia. BLT. Padahal pada saat pencapresan Joko Widodo ini bilang, saya anti, kalau bisa kita beri, jangan ikannya, pancingnya kita berikan. Omong kosong. Ya. Jadi kita susah mempercaya omongan politisi ya sekarang ini. Inilah subsidi BLT UMKM lah, subsidi listrik lah, bantuan pangan non tunai lah, program keluarga harapan lah, kartu prakerja lah, ini semua duit rakyat ini. Enteng kali ya, padahal daeratan bansos dari Pak Jokowi yang akan cair di bulan Mei dari Pak Jokowi. Uang siapa rupanya itu? Ya, janganlah dibelok-belokkan ya. Ya, memang uang berapa? 1.000 perak ada nggak si bansos itu? Uang rakyat itu dari utang, ya dibayar oleh rakyat, tapi yang pakai nama bantuan bansos Pak Jokowi. Kan aneh, Indonesia ini nggak dewasa ya. Ini 2014 terus dengan bansos sampai 2024 ya. Peningkatan akses internet bla bla bla, aduh semualah sudah, sembako lah apa, inilah datanya ini. Jadi kalau menurut Luhut ya 50% dari selama 5 tahun terakhir, berarti bukan 250 di tahun terakhir aja ya, 250 triliun, tetapi ya selama periode kepemimpinan dia. Inilah bayangkan mulai 2014 426 triliun, 247 triliun, 2015, 2016, 2093 naik pada saat periode kedua dia 308, 498 ya, terus 468, 460, 439, 496, bayangkan. Tetapi kemiskinannya begini-gini aja nih. Coba persentase kemiskinan ditaburkan pun bansos itu tetap miskin. Ya. Jadi ya pas ya, tidak tepat guna, karena yang miskin itu tetap banyak. Walaupun bansosnya disebar 496 triliun, 460, 468, 498. Sekarang baru dikeluarkan boroknya setelah apa ya. Makanya ya anggaran ribuan triliun ini sudah sia-sia, tetapi yang sisa hanyalah hutang. Seharusnya KPK beranilah memanggil ya Sri Mulyani, Luhut Binsar Panjaitan, menteri-menteri lain, Joko Widodo. Kalau enggak, negara apalah kita ini? Hanya cuma segelintir orang yang mantan berkuasa aja nggak berani ya, atau yang sedang berkuasa sekelas menteri saja nggak berani. Terus gimana lah, untuk apalah kita punya KPK, Kejaksaan Agung dan lainnya ya. Uang seperti ini yang sisa cuma hutang. Luhut Binsar Panjaitan ya, hutang dan hutang ya. Nggak kau lihat footage state-mu itu, nggak berani kau datang ke Humbang Hasudutan ya. 80% Padang Ilalang itu gagal. Apamu itu footage state-mu itu di Humbang Hasudutan ya, gagal. Kenapa nggak kau kunjungi ya? Duit itu udah berapa duit cair ke situ dari APBN, utang rakyat, hasilnya apa? Nol. Footage state-mu itu ya, cuma omong kosong. Makanya KPK berani nggak kalian? Kalau nggak mundur lah kalian ya, kalau nggak berani memeriksa orang-orang ini, supaya pelajaran lagi bagi apa ini, pemerintahan berikutnya. Jangan mentang-mentang sudah menteri nggak bisa, apalagi presiden. Ya, presiden itu kan manusia biasa itu, yang kebetulan aja kita pilih ratusan juta jadi presiden. Nothing so special lah. Sama seperti di Jepang. Ya. Di Jepang ya, Perdana Menteri ya salaryman, dibayar untuk menjadi Perdana Menteri, dibayar rakyat. Ya kita juga harus menempatkan presiden itu sebagai orang biasa yang dibayar oleh rakyat.
Bukan dewa dia, bukan kita kultuskan dia. Jadi saya nggak setuju mengkultuskan Joko Widodo, Prabowo Subianto, besok entah siapa yang jadi presiden dikultuskan lagi. Negara apa ini? Negara pengkultusan ini? Kan manusia biasa yang kebetulan ya dipilih oleh parpol itu untuk menjadi capres, terus dipilih. Kan belum tentu orang terbaik kan? Terbaik menurut parpol itu, terus kita pilih. Gitu loh. Yang menyeleksi pertama kan parpol, bukan rakyat. Kecuali rakyat memilih pertama, baru misalnya rakyat Sumatera Utara memilih dulu calon presidennya, rakyat Riau misalnya memilih, terus ada 30 berapa provinsi, 37 atau 40, nggak tahu ya, karena pemekaran saya lupa. Nah, misalnya ada 40 provinsi, 40 calon. Ya, setelah dipilih dari provinsi-provinsi itu baru terpilihlah calon terbaik. Kalau ini kan dari parpolnya ya, menurut mereka terbaik, itulah yang dipilih rakyat. Kan nggak ada hak rakyat untuk memilih awalnya itu. Ya, ini kan pilihan parpol yang dipilih rakyat. Ya, bukan yang terbaik lah kalau menurut saya ya, terbaik menurut parpol. Nah, inilah harusnya KPK kan harus berani gitu loh. Ribuan triliun ini, aduh, rakyat miskin terus ya. Tematiknya apanya Joko Widodo nih, bansos reguler, bansos tambahan, ya, bansos program keluarga harapan, bantuan pangan tunai, program Indonesia Pintar, bantuan beras, bantuan El Nino, BLT mitigasi risiko pangan. Bayangkan kalau setengah aja uang yang disalurkan BLT ini salah dinikmati oleh orang-orang yang nggak berhak. Sisanya rakyat cuma bayar hutang dan pajak, ya. Pajak, seperti saya sering katakan, di KP yang masuk dalam saja sekarang, yang nggak ada aspalnya, masuk gang, itu kita bayar tertera PPN 11%. Jadi jangan dibilang Sri Mulyani itu, yang nggak punya NPWP itu nggak bayar pajak ya. Orang kalau ke KP, restoran kecil aja sekarang masuk gang nggak pakai aspal, becek-becek jalannya, ada PPN-nya. PPN itu kemana Sri Mulyani kalau nggak ke pajak? Acik roha, sakit hati kita ya, seolah-olah rakyat itu nggak berkontribusi. Ya berkontribusi lah sesuai kapasitasnya. Ya, kalau pemilik lahan HGU kalian kasih 3 juta hektar seperti Eka Cipta Wijaya, ya iyalah, PPN-nya banyak, pajaknya banyak. Orang kalian kasih spesial dia 3 juta hektar. Prabowo Subianto 500.000 hektar. Erick Thohir dan keluarganya 480 ribuan hektar. Hampir setara dengan Bali, ya, luasan Pulau Bali. Ya, jelaslah mereka ya, karena kalian anak emas kan mereka. Sementara rakyat dapat HGU 1 meter persegi aja pun nggak ada kalian kasih. Ya. Inilah kesenjangan sosial terus ya, pajak meningkat ya, pejabat tukimnya dibuat naik gila-gilaan oleh Joko Widodo ini ya, sampai 117 juta itu untuk jenderal Dirjen Pajak itu. Bayangkan 117 juta tunjangannya. Entah apa susahnya kerjaannya kan, seolah-olah udah sesusah kayak peneliti saintis tingkat rocket scientist lah gitu ya, sampai 117 juta sebulan. Dirjen Pajak di Kemenkeu dan lainnya itu, Mahkamah Agung 121 juta tunjangannya, Sunarto ketua. Nah, itu memang poya-poya gitu loh. Ya. Seolah-olah Indonesia ini dengan gaya Joko Widodo ini kayak udah kaya kali Indonesia ini, padahal lumpuhnya hutang. Kalau orang kan hutang berarti kan sedang miskin. Ya kan, sedang miskin, makanya pejabatnya pun harus standar miskin. Jangan rakyatnya aja yang miskin, tapi pejabatnya kaya-kaya. Ya, tunjangannya gila-gilaan, 40 juta lah. Ada yang 100 juta, 70 juta, eselon 1, eselon 2 di berbagai kementerian itu. Seolah-olah dengan memberikan gaji setinggi itu, seolah-olah Indonesia ini nggak miskin, padahal miskin. Ya buktinya lah ini, siapa yang bilang gak miskin? Ini lah 496 triliun, berarti kan miskin. Ya, 100 jutaan lebih ditanggung BPJS iurannya, ditanggung negara, berarti kan miskin. Berarti gagal gitu loh.
pemerintahan sebelumnya, terutama pemerintahan ini gagal mensejahterakan rakyat. Bahkan bansos itu sendiri pun dikorup, ya kan? Apa itu, ada itu dari PDIP itu menterinya batu baranya. Nah itu juga dimalinginnya apanya, bansosnya. Datanglah Luhut bin Sarpanjaitan, bansos sekarang tidak, 5 tahun terakhir tidak tepat sasaran. Kenapa nggak kau sebelum cairkan itu benahi dulu uang itu supaya tepat sasaran? Kan sudah ribuan triliun melayang uang itu dari hutang-hutang itu, baru sekarang dibuka bobroknya. Ya, kebobrokan Joko Widodo. Kenapa? Makanya KPK beranilah memanggil ya Luhut, Sri Mulyani, ya, Menteri Kehutanan. Terus siapa lagi tuh? Joko Widodo panggil gitu loh. Karena ini kan uang rakyat, woi. Ya, bukan uang mereka ini, bukan uang Joko Widodo, bukan uangnya Luhut bin Sarpanjaitan, bukan uangnya Sri Mulyani. Uang rakyat, semua rakyat ini, ratusan juta rakyat yang menanggung hutang sekarang ini. Yang tahun ini jatuh tahun ini Indonesia harus membayar pokok utang 800,3 triliun. Bunga hutangnya 552,9 triliun. Total 1.353 triliun. Padahal proyeksi pemasukan cuma 3.000 triliun. Bayangkanlah itu 45% bayar pokok utang dan bunga utang. 45% pendapatan penghasilan rakyat itu cuma bayar pokok hutang dan bunga hutang. 3.000 dikurangi 1.353. Tinggalnya sekitar 1.600 sekian triliun. 650 triliun sekitar itu. Itulah 1.650 triliun itulah harusnya dicukupkan. Malah buka lagi utang baru 775 triliun. Untuk apa? Ya untuk pejabat itu. Sunarto 121 juta sebulan, ya. Tunjangannya ketua MA. Terus bawahannya itu ada yang 90 juta, ada 70 juta sebulan. Mahkamah Agung itu, hakim-hakim agung. Dirjen Pajak 117 juta itu dirjennya, ya. Terus bawahannya 90 juta, 70 juta segala macam sebulan itu. Belum dinas-dinasnya, belum hotelnya segala macam itu, fasilitasnya segala macam. Belum lagi Kementerian Keuangan, belum lagi kepolisian, ya. Bayangkanlah sisanya 1.650 triliun setelah membayar utang itu, pokok utang. Tetapi tetap aja Prabowo Subianto menganak emaskan siapa? Si kepolisian 126 triliun. Gak ada efisiensi. Padahal yang lain-lain sudah sampai memecat para karyawan honornya atau segala macam itu. Tetapi kalau ini tetap istimewa ya, kepolisian 126 triliun dikasih oleh Prabowo Subianto. Kacau. Ujung-ujungnya nanti utang Indonesia akan menumpuk-menumpuk dan rakyat tetap miskin. Inilah kemiskinan itu, ya. Terus miskin. Ini pun cuma standar $1 per orang per harinya ini. Ya, kalau dipakai standar UN, PBB, ya, United Nation, ya bisa 50%, 140 juta orang miskin. Hanya $2 per orang per hari. Malu sebenarnya ya, para pejabat-pejabat Indonesia ini ya. Malu sebenarnya. Gagal, tapi pada saat mencapreskan diri seolah-olah Superman. Ya, mengatur bansos aja salah sasaran 50%. Duit udah keluar baru sekarang ngomong. Besar mulut. Tahe. Coba gimana lah kalau kalian punya perusahaan kayak gini. Pasti bangkrut lah. Tetapi karena yang bayar bukan kalian, yang bayar hutang itu, membayar hutang yang sampai 8.500 triliun itu, bukan kalian dan keluarga kalian, ya enak aja kalian hutang. Ya. Sudah saatnya sebenarnya hutang ini dikontrol oleh DPR. Ya, berapa boleh hutang. Jadi jangan semena-mena presiden punya kapasitas yang luar biasa, sesukanya minta hutang. Harusnya dikontrol ini oleh DPR ya, sebagai wakil rakyat. Bagaimana presiden ini jangan cuma mengeluarkan perpres utang buka utang, perpres buka utang, perpres buka utang.
Padahal ini komposisinya antara APBN, total belanja Indonesia, ya cuma 3.000 triliun, katanya 3.600, 600-nya pun hutang, ya defisit. Ya, pakai 3.000 lah kita, yang proyeksi pemasukan kan, masa hutang dihitung pemasukan, ya. Total jatuh tempo pokok utang dan bunga utang 1.353 dibagi 3.000, berarti kan 45%. Bayangkanlah 45%. Kalau kalian gajian 3 juta, sejuta 350 sudah harus bayar hutang. Sisanya itulah 1.650, ya. Kalau nggak cukup kan, kalau kita sebagai rakyat biasa, kalau nggak cukup kan kita cukupkan. Jangan sampai kita bayar hutang, menarik utang lagi untuk bayar hutang sebelumnya. Bisa mau itu, ya ke laut dia. Itulah gaya pemerintahan kita saat ini, ya. Untuk membayar hutang, buka lagi hutang baru. Bayar hutang, buka lagi hutang baru. Kalau personal itu atau keluarga itu sudah sudah mau, sudah hanyut ke laut itu. Inilah gaya pemerintahan kita, dan tiba-tiba kita dengar seperti ini, ya. Tiba-tiba kita dengar kebobrokan, ya. Bagaimana penanganan bansos itu, setengah katanya hilang. Per tahun itu 250 triliun, dikali 5 tahun aja udah 1.000 sekian triliun hilang itu duit rakyat itu. Menyedihkan. Ayo KPK panggil mereka, ya. Mulai dari Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Sri Mulyani dan lainnya, Mensos dan lainnya, kemana duit itu? Jangan tidur aja kalian, gajian kalian tiap bulan karena sudah ASN. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.